Hai Life Kid, apa kabar kalian semua hari ini? Kalian siap untuk ibadah online? Oh, saya yakin bahwa kalian udah gak sabar mau ibadah online ya. Yang siap boleh katakan amin. Iya. Dan hari ini adalah hari ayah, kita peringati sebagai Father's Day. Dan saya sangat percaya bahwa setiap ayah-ayah atau papa juga saat ini sedang menemani anak-anaknya untuk beribadah di dalam ibadah online pada hari ini. Saya sangat mengapresiasi setiap papa yang menemani anak-anaknya sepanjang tahun ini di masa-masa pandemik. Kita sudah 1 tahun dan ini merupakan hal yang sangat baik karena setiap papa menginvestasikan waktunya untuk menemani anak-anaknya dalam ibadah. Dan ini bukannya buang-buang waktu, tapi ini adalah investasi waktu. Karena seperti firman Tuhan katakan, seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda mereka. Jadi kita sebagai ayah, sebagai papa, adalah seorang pahlawan buat anak-anak yang mendidik, mengarahkan, mengajar anak-anak, mendirect kehidupan mereka untuk masa depan mereka. Oleh sebab itu pada hari ini, dengan bangga dan senang, saya ingin mengucapkan Happy Father's Day buat semua ayah, buat semua papa yang ada, dan juga anak-anak. Selamat mengikuti ibadah Father's Day pada hari ini. Tuhan Yesus berkati. Dear Dad, you are the strength to which I stand tall. You are the hand to hold when I'm about to fall. You are the smile to bloom Mom's face. You are the path to the life's race. Life seems so easy to have you by my side. I pray to God to give me thousands years of life. Happy Father's Day! I love you, Dad. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap
mengucap syukur atas kebaikanmu, atas kebaikanmu, atas kebaikanmu. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mulai ibadah sekolah minggu. Berkati ibadah ini dari awal hingga akhir Tuhan Yesus. Semoga menjadi berkat untuk kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Cici Hiren hari ini. Cici senang sekali melihat adik-adik beraktivitas dengan papa-papahnya. Mungkin ada yang menyebutnya papa atau dedi atau ayah atau bapak, sama aja nggak apa-apa. Hari ini Cici juga pakai satu baju yang mirip sama baju yang dipakai oleh papa Cici. Papa Cici dulu waktu kerja pakai baju seperti ini, ada dasinya juga. Mungkin yang lain enggak aja, nggak apa-apa juga sih, beda-beda memang. Nah, tapi hari ini Cici mau ajak kalian dengarkan cerita tentang seorang papa, seorang ayah yang ada di dalam Alkitab. Kita simak yuk. Kali ini kita akan mendengar cerita mengenai seorang bapak bernama Bapak Ayub. Mungkin kalian berkata, aku udah tahu Bapak Ayub itu kan orang yang sangat kaya, ceritanya di Alkitab. Ya nggak salah juga, memang betul Bapak Ayub sangat kaya. Dia punya 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai, dan banyak sekali hambanya. Itu artinya memang milik kepunyaannya banyak sekali ya. Mungkin kalian juga berkata, aku tahu ceritanya Bapak Ayub. Dia kan orang yang baik, tapi diuji oleh iblis. Allah izinkan begitu. Sampai akhirnya dia semua hartanya habis, anak-anaknya tiba-tiba meninggal, bahkan dia juga sakit. Istrinya sekalipun menyuruh dia untuk meninggalkan Tuhan. Wah, ceritanya malang banget, sedih banget deh, bisa bikin kita nangis itu. Memang begitu ceritanya. Tapi Tuhan tetap mengasihi Ayub dan memulihkan Bapak Ayub loh pada akhirnya. Tapi sebelum Bapak Ayub dikenal sebagai orang yang sangat kaya atau orang yang mengalami banyak sekali penderitaan dalam hidupnya, Bapak Ayub diperkenalkan dalam Alkitab sebagai seorang bapak atau seorang ayah loh. Disebutkan sebelum semua hartanya, sebelum semua penderitaannya disebutkan. Alkitab menyebutkan bahwa dia adalah seorang ayah dari 7 anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan Bapak Ayub ini tentu saja merupakan ayah yang baik loh. Bapak Ayub disebut sebagai bapak yang baik karena dia sangat menyayangi keluarganya. Dia menyayangi semua anak-anaknya dan istrinya. Bapak Ayub juga disebut sebagai bapak yang baik karena dia bekerja keras
untuk memelihara dan mencukupi kebutuhan keluarganya, kebutuhan anak-anaknya, istrinya, dan semua orang yang ada di dalam keluarganya. Alkitab juga mencatat bahwa Bapak Ayub juga suka memanggil anak-anaknya, mengumpulkan anak-anaknya, mendoakan mereka, juga pasti mengajar mereka berdoa dan mengajar mereka untuk mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan dalam hidup mereka. Bapak Ayub juga seringkali berdoa kepada Tuhan untuk anak-anaknya. Dia suka mempersembahkan korban bakaran untuk minta pengampunan kepada Tuhan atas dosa anak-anaknya. Dia ingin anak-anaknya semua tanpa terkecuali diselamatkan Tuhan. Jadi, jika kamu memiliki seorang bapak di rumah, apapun sebutannya ya, bisa bapak, papa, ayah, dedi, ayo selama masih ada kesempatan, sayangi mereka ya. Tunjukkan kasihmu kepada mereka. Nah, kalian sudah dengarkan cerita mengenai Bapak Ayub, seorang ayah yang baik. Bagaimana dengan ayah-ayah atau papa-papa kalian di bumi ini? Ya, mungkin mereka pernah melakukan kesalahan kepada kalian, tapi itu karena mereka memang manusia biasa yang tidak sempurna. Begitu pula dengan Papa Cici. Tapi bagian kita adalah tetap menyayangi mereka. Saat kita masih punya kesempatan, tunjukkan kasih kalian sama mereka. Kalau Papa Cici sudah tidak bersama dengan Cici lagi. Kemana? Karena Papa Cici sudah meninggal, sudah bersama Tuhan Yesus di surga. Tapi Cici tetap menyayanginya. Nah, nggak cuman kita doang loh yang menyayangi papa-papa kita. Bapa kita di surga, Tuhan Yesus, Allah kita juga menyayangi mereka. Seperti pujian yang akan kita naikkan ini sama-sama ya. Ayo nyanyikan lagu ini sama-sama. Yang semangat, pakai gerakan ya semua. Ayo. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sayang semua. Kau sayang papa enggak? Sayang, sayang, sayang banget, sayang, sayang dan sayang banget. Kenapa sayang papa? Karena papanya udah baik dan akan kerja dan bisa jajan itu oleh susu, oleh amen, oleh Cici. Makasih papa.
Aku sayang papa. Tapi karena papa suka mandiin aku, terus suka kasih makan, terus suka doa sama papa, sama koko, dede, terus aku suka bantuin papa. Habis itu sudah, bye. Karena papa hebat, luar biasa, pekerja keras. Walaupun papa capek, papa tetap ajakin aku main. Kalau papa lagi libur, papa ajakin aku jalan-jalan sambil nyari makan bersama mama papa. Terima kasih ya papa, sudah jadi papa yang baik buat aku. Dadah, I love you papa, God bless you. Aku sayang sama ayah karena dia suka mengajak aku bermain dan suka menemani aku belajar. Selamat hari ayah, dan buat para papa, selamat hari ayah ya, God bless you. Karena Daddy suka bercanda-bercanda sama Daddy pangeran aku. Gitu, kamu mau bilang apa dong sama Daddy? Happy Father's Day Daddy, I love you. Tapi papa aku nggak gitu, Ci. Papa aku kayaknya nggak sayang sama aku. Ada yang ngomong gitu? Coba buka telinganya, buka matanya juga nih, dengerin Cici ya. Sambil sulap nih Cici ngomongnya. Jadi perhatikan baik-baik ya. Mungkin ada di antara kalian yang bilang, papa aku mah nggak gitu, nggak kayak Bapak Ayub baik gitu ya. Terus doain, kayaknya kerjaan papa aku marahin aku mulu gitu. Kayak nggak sayang, sibuk kerja terus, jarang ketemu sama aku, Ci. Atau mungkin ada yang, papa aku mah kerjanya di luar kota, Ci. Oh, pulangnya juga nggak jelas gitu, seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali gitu ya. Terus mungkin ada yang bilang, papa aku udah ninggalin mama aku, ninggalin kami, nggak tahu ada di mana sekarang. Atau mungkin ada yang bilang, papa aku udah meninggal, udah ada di surga sama Tuhan Yesus, nggak bisa tuh kayak Bapak Ayub kayaknya. Wah, papa Cici juga meninggal waktu Cici masih kecil loh adik-adik. Waktu Cici masih 6 tahun. Nah, mungkin ada adik-adik yang sama Cici. Apakah kita perlu sedih? Nih, kita lihat ya. Misalnya, papa kita ini kayak bola merah ini ya. Oke? Nah, mungkin adik-adik yang gak merasakan kehadiran papa, mungkin ngerasa nggak disayang sama papanya, atau mungkin papanya jauh, atau udah meninggal. Wah, rasanya kita nggak punya lagi papa. Mulainya keluar nih, bilang, coba bener nggak sih kita bener-bener nggak punya papa lagi, nggak ada lagi yang sayang sama kita? Coba diperhatikan ya, hitung nih, 1, 2, coba lihat intip. Ada nggak? Hah? Ada nggak? Coba. Coba kita buka ya. 1, 2, 3. Wah, kosong bener ya. Hah? Tadi kosong juga. Hah? Wah, coba masa sih? Ini kan bolanya di luar nih ya. Papanya udah nggak ada, papanya galak misalnya, papanya kayaknya udah nggak sayang, papanya udah meninggal. Coba, ada nggak sih sebenarnya papa yang mengasihi kita? Coba ya, 1, hitung yang keras, 1, 2,
kita yang di dunia ini gak ada, tapi masih ada. Siapakah itu? Bapak kita yang di surga, adik-adik. Ini ceritanya doang ya, bukan berarti papanya bola, bukan ya. Walaupun bapak kita di dunia ini kita rasakan kehadirannya, tapi percaya ada bapak kita yang di surga yang sangat mengasihi kita. Nah, jadi perlukah kita sedih kalau kita nggak punya papa di dunia ini? Wah, nggak usah sedih, karena kita semua, baik itu laki-laki, perempuan, anak kecil, anak gede, mama papanya juga nih di rumah ya, semua kita punya Bapa yang baik, Bapa di surga, adik-adik. Jadi kita nggak perlu sedih, kita nggak kehilangan kasih Bapa, karena kita penuh dengan kasih Tuhan dalam hidup kita. Nah, Bapa di surga juga nggak pengen anak-anak terhilang loh. Matius 18 ayat 14 berkata bahwa Bapa yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang. Sama kayak Bapak Ayub tadi kan ya. Bapak Ayub juga gak pengen anak-anaknya berdosa. Apalagi Bapak kita yang di surga. Tuhan gak pengen satu pun dari kita terhilang. Apa sih hilang? Kayak tadi bola, tuing hilang, tuing ada gitu. Bukan ya adik-adik. Terhilang itu adalah saat dimana kita nggak lagi percaya sama Tuhan. Ada yang kayak gitu? Jangan ya. Nggak percaya sama Tuhan terus terhilang itu saat kita udah nggak taat lagi sama Tuhan. Misalnya, wah di sekolah kalau ulangan nyontek aja, mumpung online, missnya nggak lihat, misternya nggak lihat, bisa buka buku, wah, asik nih sekolah online. Apakah gitu? Wah, berarti kita udah nggak taat sama perintah Tuhan. Itu namanya kita terhilang. Mungkin juga kita nggak punya hubungan yang baik dengan orang tua kita, papa mama kita. Misalnya papanya masih ada, mamanya masih ada, tapi gak suka ngobrol, marah-marah terus sama mama papanya, terus berantem mulu gitu sama mama papanya. Wah, itu juga tanda-tanda kita sudah terhilang, mengutamakan main game daripada berdoa, daripada WPDA, baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Nanti itu mah bisa, firman Tuhan mah kayaknya tiap hari juga itu aja ya, nggak berubah-berubah. Kalau game mah kan ini kayaknya hari ini nih deadline-nya nih terakhir, bonusnya aku harus ambil, sekarang juga aku harus main. Kalau firman Tuhan mah kan sama Ci ya, tiap hari juga kayaknya nggak berubah-berubah kata-katanya kan, nanti aja. Nah, itu adalah salah satu ciri kita sudah terhilang. Dan Bapa kita di surga gak mau loh kita terhilang. Jadi kalau kita udah ngerasa, wah bener nih, wah itu aku Ci, aku kayaknya udah mulai terhilang nih, apa yang harus kita lakukan adik-adik? Pasrah aja, ya udah deh, terhilang aja. Jangan adik-adik ya. Kalau kita udah ngerasa, wah kayaknya aku udah mulai terhilang di hadapan Tuhan, kita harus segera bertobat. Kita harus minta ampun sama Bapa kita di surga, dan kita nggak mengulanginya lagi, karena Bapa kita yang di surga itu penuh kasih. Dia pasti akan mengampuni kita, karena dia nggak pengen anak-anaknya satu orang pun terhilang. Dan kalau masih ada yang marah, menyimpan dendam, menyimpan sakit hati sama orang tuanya di bumi, wah harus cepet diberesin, harus melepaskan pengampunan ya adik-adik. Sama seperti Tuhan sudah mengampuni kita, maka kita juga harus mengampuni orang lain, terlebih papa mama kita. Walaupun mungkin dia mah kayaknya bukan papa mama yang baik, wah tapi firman Tuhan berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu. Biarlah kita penuh dengan kasih Tuhan ya adik-adik, bisa mengampuni juga orang tua kita yang mungkin pernah menyakiti kita. Dan pastikan adik-adik menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adik-adik di dalam hati kalian, sehingga kalian menerima keselamatan itu. Halo adik-adik, yuk sama-sama kita mau memuji Tuhan,
bahwa Yesus mengasihi aku, Yesus mengasihi kita semua. Yeay! Yesus mengasihi aku, Yesus menyayangi aku, ku disebut kesayangannya. Yesus mengasihi aku, Yesus menyayangi aku, ku disebut kesayangannya. Kasihnya padaku tak pernah berubah, cintanya padaku ku rasakan sungguh. Kasihnya padaku tinggi dalam besar, cintanya padaku untuk selamanya. Oh, Yesus mengasihi kita semua. Amin adik-adik. Yesus mengasihi aku, Yesus menyayangi aku, ku disebut kesayangannya. Yesus mengasihi aku, Yesus menyayangi aku, ku disebut kesayangannya. Kasihnya padaku tak pernah berubah, cintanya padaku ku rasakan sungguh. Kasihnya padaku tinggi dalam besar, cintanya padaku untuk selamanya. Yesus mengasihi aku, Yesus menyayangi aku, ku disebut kesayangannya. Yesus mengasihi aku, Yesus menyayangi aku, ku disebut kesayangannya. Yesus mengasihi aku. Nah, kalau kita sudah dengar betapa Bapak Surgawi itu sangat mengasihi kita, tentu kita bersyukur ya adik-adik, karena kita bisa kenal Bapak yang begitu sangat baik. Tapi Bapak kita di surga rindu nggak cuma kita loh yang kenal dia sebagai Bapak yang baik itu. Dia rindu kita juga bisa membawa orang-orang yang lain yang belum mengenalnya. Karena Tuhan mau semua orang mengenal dia, menerima dia, dan bisa menjadi anak-anaknya. Karena itu adik-adik, kita harus buka mata kita lebar-lebar, lihat sekeliling kita. Adakah orang-orang yang belum kenal Tuhan? Nah, kalian tuh ingat bahwa kalian punya oikos ya. Oikos adalah orang-orang yang belum kenal Tuhan yang sedang kita dengan sengaja doakan. Jadikan mereka sebagai orang-orang yang khusus di hati kita, untuk kita selalu doakan mereka untuk mereka bisa kenal Tuhan. Tapi selain mereka, ada banyak orang-orang lain yang mungkin kita belum kenal. Orang-orang yang ada di luar pulau, yang ada di luar kota, di luar negeri. Nah, ada banyak. Dan yang lebih dekat lagi juga mungkin ada ya. Karena orang yang gak kenal Tuhan itu bisa aja bukan berarti mereka belum pernah dengar tentang Yesus. Mungkin mereka pernah kenal Yesus, tapi nih mereka belum hidup sungguh-sungguh buat Tuhan. Apakah kalian kenal ada teman-teman kalian yang masih mungkin kecanduan main game? Atau ada yang suka ngebully teman? Gak boleh kan itu ya. Atau suka ngelawan orang tua, nggak taat. Nah, yang seperti ini juga artinya belum sungguh-sungguh kenal Tuhan. Dan mereka juga perlu untuk lebih bisa mengenal Tuhan. Nah, gimana caranya kita bisa membuat orang-orang ini bisa kenal Tuhan?
Ada 2 cara. Cara yang pertama adalah dengan berdoa. Ya, kita bisa berdoa buat mereka. Bahkan buat orang-orang yang tadi Cici bilang, kita mungkin belum kenal, kita mungkin nggak tahu siapa, tetapi di belahan dunia lain ada banyak orang belum mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, sehingga mereka nggak bisa menganggap Tuhan itu sebagai Bapa mereka. Nah, kalau kalian mau, kalian bisa berdoa. Doa kalian berkuasa. Melalui doa yang kita naikkan, Tuhan bisa membukakan jalan sehingga banyak orang bisa mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan sebagai Bapa yang baik juga buat mereka. Itu cara yang pertama. Dan jangan lupa juga kita punya doa 5 jari. Nah, doa 5 jari ini bisa menjadi satu alat. Kalau kita bingung, aduh doa ini gimana? Pakai aja doa 5 jari. Kita berdoa buat setiap orang yang belum kenal Tuhan, untuk mereka bisa pada akhirnya nanti mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga bisa mengenal Allah kita di surga sebagai Bapa mereka juga. Cara yang kedua, selain berdoa, kita juga bisa menjadi saksi. Saksi itu apa? Saksi itu orang yang sudah pernah mengenal, melihat, dan merasakan kasih Bapa dan memperlihatkannya kepada orang lain dengan perkataan dan perbuatan. Kalau kita berbuat baik sama orang, sebenarnya bukan diri kita yang kita mau tunjukkan kebaikan buat orang lain, tetapi justru kita sedang memperlihatkan Tuhan Yesus yang ada di hati kita. Dengan perbuatan kita bisa memenangkan orang-orang. Dengan perkataan kita yang menghibur, yang mau memberikan semangat, yang mau juga mungkin mendengarkan keluhan-keluhan orang-orang di sekitar kita. Kita sedang memperlihatkan siapa Yesus yang hidup dalam kita. Dan mereka, orang-orang yang menerima kebaikan kita, akan melihat, wah, ternyata kalau ada Yesus dalam hidup kita, kita bisa dimampukan untuk melakukan hal-hal yang baik. Kalian mau kan berdoa dan jadi saksi melalui perkataan dan perbuatan kalian? Yes. Nah, sekarang adalah waktunya kita mendengarkan kesimpulan firman Tuhan. Dengar baik-baik ya. Ingat, jangan pernah lupa. Tetap kasihi mereka ya selama kamu masih punya kesempatan, selama kamu masih bersama papamu. Jangan ragu untuk mengatakan I love you papa, I love you ayah. Mereka pasti senang mendengarnya. Kamu juga bisa mengasihi papamu dengan cara mendoakan mereka. Dan kamu juga bisa mengasihi mereka dengan mendengar nasihatnya, mau melakukan apa yang mereka nasihatkan padamu. Dan jangan lupa, tolong mereka. Mereka pasti senang. Ya, walaupun papamu bukan orang yang sempurna, mereka mungkin melakukan kesalahan kepadamu, tapi mereka adalah yang terbaik yang Tuhan berikan untuk kita kasihi, untuk kita hormati, dan kita ampuni. Belajar mengampuni mereka ya. Nah, jadi jangan berhenti mengasihi papamu no matter what, apapun yang terjadi. Kamu harus tetap menyayangi papamu. Waktu kamu melakukannya, Tuhan pasti senang melihatnya. Kalau papa kalian di dunia ini gak ada atau jauh, kalian gak usah sedih adik-adik, karena ada Bapa di surga yang mengasihi kalian. Bapa di surga pengen juga loh kalian belajar untuk mengenal Dia lebih lagi setiap hari, karena Dia benar-benar mengasihi kalian. Dan Bapa di surga nggak pengen satu orang pun dari anak-anaknya terhilang. Dia pengen deket-deket terus sama kita. Kita akan deket terus sama Tuhan kalau kita percaya sama Tuhan Yesus. Kalau kita taat dengar-dengaran sama perintahnya, kita melakukan setiap perintahnya, berarti itulah saat kita deket banget sama Tuhan. Dan kalau kita terhilang itu pada saat kita nggak percaya lagi sama Tuhan, nggak taat lagi sama Tuhan, menyimpan marah, menyimpan dendam, berbuat dosa.
wah berarti itu adalah tandanya kita terhilang. Dan saat kita tahu kita terhilang, apa yang harus kita lakukan? Kita harus kembali lagi kepada Bapa. Kita minta ampun sama Tuhan. Kita minta ampun sama Bapa di surga, dan Bapa di surga pasti mengampuni segala dosa kita. Dan pastikan adik-adik menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hati dan hidup kita ya. Kita harus selalu ingat betapa Bapa Surgawi menginginkan semua orang diselamatkan. Semua orang bisa menjadi anak-anaknya. Karena itu mari kita terlibat. Mari kita miliki hati Bapa yang mau memenangkan mereka dengan cara apa tadi? 2. Berdoa dan menjadi saksi. Kita terus berusaha ya, mau berdoa buat mereka dan meminta supaya Roh Kudus memampukan kita setiap hari melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan, hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan, sehingga banyak orang bisa melihat itu dan mau memuliakan Bapa dan mengenal Bapa yang adalah Bapa mereka juga. Nah sekarang kita doa 5 jari sama-sama ya. Nanti teman-teman kalian akan bantu kalian, ajak kalian untuk bersama-sama mendoakan doa 5 jari ini. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk oikos kami. Mereka adalah orang yang bertanda di mata Tuhan. Dan kiranya kami dijauhkan dari roh-roh yang mengganggu oikos kami. Roh Kudus sentuh hati mereka, sehingga oikos-oikos kami bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Melalui kami yang kecil ini, kiranya Tuhan pakai, jadikan alat yang luar biasa. Amin. Sekarang saatnya belajar ayat hafalan ya. Ayat hafalannya apa, Steven? Matius 18 ayat 14. Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang. Kita ulangi sekali lagi ya teman-teman. Matius 18 ayat 14. Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang. Kalian hafalkan baik-baik dan simpan dalam hati ya. Tuhan memberkati. Yuk adik-adik, kita akan berdoa bersama-sama. Kita mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada hari ini. Apapun keadaan kalian, biarlah firman Tuhan mengingatkan kembali dalam kehidupan kita bahwa ada Bapa yang begitu luar biasa, yaitu Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Syukur selalu bagi kasih-Mu dalam hidup. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Bagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Bagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Oh takkan
Ku ragu atas rencanamu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan bukan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Dengan penuh kesabaran Engkau menyertai kehidupan kami. Amin. Dengan penuh kesetiaan Engkau menuntun setiap langkah kami. Dengan kasih-Mu Engkau menghibur kami saat kami sedih. Dengan kekuatan-Mu Engkau meneguhkan kami saat kami lemah. Sungguh kami bangga memiliki Allah yang penuh kasih dan kesetiaan. Sungguh luar biasa Engkau, sebab Engkau Bapa yang baik. Bukan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Bukan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, oh Yesusku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh guru-guru, yang sudah kami dengarkan dan kami terima pada hari ini. Terima kasih untuk orang tua, khususnya untuk papa ataupun ayah yang berada bersama-sama dengan kami, yang membimbing kami, mendidik kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan, bahkan kami percaya Engkau pun menyertai kehidupan mereka. Hamba juga berdoa Tuhan, menyerahkan setiap kehidupan anak-anak-Mu yang saat ini mungkin mereka sudah tidak memiliki orang tua, khususnya papa ataupun ayah, tetapi kami percaya melalui kebenaran firman-Mu kembali mengingatkan kepada kami bahwa kami punya Bapa yang begitu luar biasa mengasihi kami. Engkau Allah yang begitu luar biasa memperhatikan kehidupan setiap anak-anak-Mu. Oleh karena itu Tuhan, hamba berdoa biarlah kasih Tuhan terus menyertai kehidupan anak-anak-Mu senantiasa. Kami juga berdoa menyerahkan setiap anggota keluarga kami yang mungkin saat ini mereka belum percaya kepadamu, belum menerima kasih-Mu. Mari Tuhan, kami berdoa menyerahkan kehidupan mereka supaya mereka bisa membuka hati mereka untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga kehidupan mereka pun akan menerima kasih Tuhan seperti apa yang kami terima pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dan setiap kebenaran firman Tuhan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kami percaya bahwa Engkau tetap menyertai kehidupan setiap kami yang ada. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai teman-teman, jumpa lagi di Kid News.
Apa kabar teman-teman? Baik semua dan sehat selalu ya di rumah masing-masing. Aku mau ngingetin teman-teman untuk memberikan persembahan. Bisa melalui kotak atau amplop yang sediakan di rumah masing-masing. Atau bisa juga melalui QR Code dengan bantuan mama papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman bisa memberikan kesaksian atau ingin didoakan. Jangan lupa ya untuk follow Instagram, Facebook, juga subscribe YouTube channel dari Life Kid kita. Sekian Kid News hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Nah adik-adik, kita sudah hampir menyelesaikan ibadah hari ini. Cici hari ini penuh dengan sukacita karena kita sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Khususnya di hari ini spesial Hari Ayah, ada challenge nih buat kalian semua. Mau dong ikutan? Karena buat kalian yang mengupload video akan mendapatkan souvenir. Video apa sih yang kalian upload? Nah ini nih challenge-nya, yaitu kegiatan atau aktivitas bersama dengan papa atau ayah kalian di rumah. Contoh kegiatannya misalnya membereskan tempat tidur, atau mencuci motor, mobil, atau berkebun, apapun itu antara anak dengan papa. Dibuat videonya maksimal durasi 1 menit, lalu diupload ke media sosial yang punya papa atau mama kalian, lalu di tag dan mention ke media sosialnya Life Kid. Buruan ya bikin videonya, kalian ikuti challenge ini karena buat yang mengirim akan langsung dapat souvenir. Jadi nggak diundi, tapi barang siapa yang mengirim videonya dan di tag ke Life Kid akan mendapatkan souvenir dari Life Kid. Wow, pastinya kalian semua mau ya. Yuk sama-sama ikuti challenge ini. Nah, pengumuman yang kedua, yaitu minggu depan ibadah Life Kid akan seperti biasa, di jam-jam yang seperti biasa. Di jam 8 pagi untuk kelas bayi sampai kelas kanak-kanak, di jam 8:30 waktu Indonesia bagian Barat untuk kelas pratama, dan jam 11 untuk kelas madya. Nah, semuanya kembali lagi masuk ke level kelas masing-masing ya adik-adik semua ya. Nah, pengumuman yang ketiga, Life Kid akan mengadakan camp madya. Wah, pastinya seru ya. Catat tanggalnya di tanggal 10 dan 11 Juli. Bagi kalian anak-anak Life Kid kelas madya, baik pusat maupun cabang, segera mendaftarkan karena acara ini keren banget, seru banget. Jangan sampai menyesal ketika kalian gak ikut. Jadi ikutan ya. Oke, yang keempat nih adik-adik, pengumuman keempat. Sepanjang bulan Juni dan Juli kalian sudah tahu ya bahwa oikos-oikos yang kalian sudah tulis di dalam kartu oikos, ketika nanti kalian bawa di dalam ibadah online terrealisasi untuk hadir bisa oikosnya di ibadah online, kalian akan mendapatkan souvenir di minggu terakhir bulan Juli. Jadi ayo cepetan, jangan ketinggalan, doakan oikosnya, ajak oikosnya untuk bisa beribadah bersama-sama, untuk menikmati hadirat Tuhan dan mereka bisa mengenal Tuhan pastinya. Jangan lupa ya, ajak dan doakan mereka terlebih dahulu sehingga waktu mereka sudah bisa beribadah, kalian nanti bilang ke guru bahwa oikos yang kalian tulis di kartu oikos sudah terrealisasi, sudah beribadah, dan nanti kalian berhak mendapatkan souvenir. Wah, luar biasa ya. Nah adik-adik semua, itu pengumuman yang hari ini kita bisa sama-sama dengarkan. Adik-adik semua, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.